Halo sahabat, jumpa lagi dengan Kak Gus. Kali ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai trigonometri yang berkaitan dengan sinus, kosinus, dan tangen, di mana kakak akan mengajak kalian untuk membahas tentang aturan sinus dan penerapannya. Nah, apakah itu aturan sinus dan bagaimanakah penerapannya dalam kehidupan kita atau mungkin dalam kehidupan kita di sehari-hari atau mungkin di bidang tertentu. Kita langsung saja. Nah, kali ini kakak akan memulainya dari sebuah masalah, ya. Mari kita cermati sebuah masalah di mana pelabuhan C, jadi ada sebuah pelabuhan ya, pelabuhan C itu berada di sebelah utara pelabuhan A. Dengan koordinat kutubnya 60,45 derajat dari pelabuhan A. Nah, kalau diilustrasikan, kalau misalkan kakak ilustrasikan, jadi di sini ada pelabuhan A, ya kan? Utara ada di situ, ya kan? Nah, karena koordinat kutubnya ini utara, ini ke sini ke timur kan? Koordinat kutubnya 60,45 derajat, berarti kakak buat sudut 45 derajat, ya, 45 derajat. Dengan kutubnya adalah A di sini. Dan kakak tarik garis dari pelabuhan A ke sebuah titik di sini. Nah, inilah dia pelabuhan C. Di mana jaraknya dari pelabuhan A ke pelabuhan C menjadi 60 km. Ya. Menjadi 60 km. Nah, di sini satuannya untuk jarak ini kita pakai kilometer. Sehingga posisi pelabuhan C kira-kira ada di sini dengan koordinat kutub 60,45 derajat. Seperti ini. Nah, kemudian pelabuhan B tepat berada di sebelah timur pelabuhan A. Nah, ini pelabuhan A. Timur ada di sini. Maka disinilah pelabuhan B. Ya, tepat di sebelah timurnya pelabuhan A itulah pelabuhan B. Kemudian, nah sekarang Paman sekarang berada di pelabuhan B. Paman ada di sini di pelabuhan B. Dan jika Paman memutar pandangannya 30 derajat ke utara dari arah barat, maka Paman dapat melihat pelabuhan C. Nah, karena Paman berada di sini di pelabuhan B, maka baratnya kan ada di sini ya. Baratnya Paman berarti kan di sini. Pandangannya Paman memutar ke utara dari arah barat, berarti sudutnya ke sini. Dia menghadap ke barat, kemudian memutar 30 derajat ke utara. Jadi karena utara ada di sini, jadi nah dia memandangnya begini. Jadi awalnya memandang ke barat, memutar 30 derajat ke utara, sehingga dia bisa melihat pelabuhan C ada di situ. Nah, ini. Ya kan? Seperti ini. Nah, jika Paman ingin berlayar dari pelabuhan B ke C, nah, Paman ingin berlayar nih dari pelabuhan B ke C, maka berapakah jarak yang akan dilalui oleh Paman? Nah, jaraknya dalam kilometer di sini. Nah, berdasarkan permasalahan yang kita amati ini, ya, bisa kita ilustrasikan seperti ini kan? Ya, jadi ada pelabuhan A, pelabuhan B, kemudian di sini ada pelabuhan C, di mana pelabuhan A ke pelabuhan C jaraknya 60 km. Di sini dia membentuk sudut 45 derajat. Dan di sana membentuk sudut 30 derajat. Nah, kita mau cari berapa sih jaraknya dari pelabuhan B ke pelabuhan C ini. Nah, ini kalau kita gambarkan, dia bisa kita ilustrasikan menjadi sebuah segitiga ABC. Dengan gambarnya seperti ini. Lalu segitiga ini bukanlah segitiga siku-siku, atau bisa katakan ini adalah segitiga sembarang, karena memiliki sisi panjang sisinya ini berlainan semua, dan ini sudut-sudutnya tentu juga berlainan, ya kan? Jadi kalaupun kita menggunakan teorema Pythagoras, kita tidak bisa gunakan. Lalu kira-kira apa
prinsip atau ilmu yang bisa kita terapkan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, masalah ini dapat kita selesaikan dengan ada yang namanya aturan sinus. Aturan sinus itu bentuknya seperti ini. A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Nah, apakah itu aturan sinus? Ayo. Dan bagaimana kita menerapkan bentuk ini untuk menyelesaikan permasalahan ini? Nah, penasaran kan? Oke, supaya tidak penasaran, kita langsung saja kakak akan mengajak kalian untuk mengamati materinya. Apa itu aturan sinus dan bagaimana kita menerapkan aturan sinus ini untuk memecahkan permasalahan ini. Apakah aturan sinus itu? Nah, aturan sinus berlaku pada setiap segitiga. Ya, jadi kata kuncinya aturan sinus berlaku pada setiap segitiga. Di mana ketika ada segitiga A, B, C, ya, di sini ada A, B, C, kemudian sudut alfa di sini, ini adalah besar sudutnya adalah alfa, ya. Kakak katakan di sini besar sudutnya adalah alfa. Kemudian di sini adalah besar sudutnya adalah beta. Dan di sini adalah besar sudutnya adalah gamma. Ya. Kemudian di depan titik sudut A ini, nah di depan titik sudut A ini yang besarnya sebesar alfa, kakak beri nama sisi ini adalah sisi A kecil. Kemudian di depan titik sudut B, di depan titik sudut B yang besarnya beta, kakak beri nama sisinya ini adalah B kecil. Dan sisi di depan titik sudut C yang besarnya gamma ini, di depannya ini, sisi depan ini kakak beri nama sisi C kecil. Nah, dia akan berlaku aturan sinusnya panjang A ini per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Nah, ini adalah bunyi dari aturan sinus. Oke, bisa dipahami sampai sini? Good. Nah, aturan sinus itu digunakan untuk menentukan unsur-unsur, baik itu sisi ataupun sudut yang lain dalam segitiga, apabila sebagian unsurnya diketahui. Paham kalian maksudnya? Jadi, ketika ada unsur-unsur segitiga yang diketahui, dengan aturan sinus, kita bisa menentukan unsur lainnya yang tidak diketahui dari segitiga tersebut. Nah, tetapi ada beberapa kemungkinan unsur yang diketahui. Ya, ada beberapa kemungkinan unsur yang diketahui yang bisa kita gunakan dengan aturan sinus. Yang pertama itu kalau diketahui sisi sudut-sudut. Misalkan seperti ini. Ada segitiga ABC. Ya. Kemudian diketahui sisi B-nya. Sudut gamma dan sudut beta. Kemudian kita akan mencari panjang sisi C. Ini kemungkinan yang pertama. Jadi ini bisa kita lakukan dan bisa kita terapkan dengan menggunakan aturan sinus untuk mencari panjang C. Nah, kemungkinan yang kedua, sudut sisi sudut. Yaitu ketika ada segitiga ABC seperti ini, diketahui sudut gamma, sisi panjang sisi yang ini A-nya, dan sudut beta. Ya, dan kita bisa mencari panjang B dengan menggunakan aturan sinus. Dan kemungkinan unsur yang diketahui yang ketiga itu adalah sisi sudut.
Yaitu misalkan diketahui B, panjang sisi yang di sini. Kemudian panjang sisi yang di sini A dan sudut beta. Maka kita bisa mencari sudut dari alfanya. Nah, ini sudut dari alfa. Jadi besar sudut alfa ini bisa kita cari. Nah, itulah beberapa kemungkinan-kemungkinan unsur yang diketahui dan beberapa unsur yang bisa kita cari dengan menggunakan aturan sinus. Lalu, kembali ke permasalahan kita di awal. Di sini, kalau kita cermati, ya, segitiga ini, dia bisa kita selesaikan dengan aturan sinus, di mana yang diketahui adalah sisi, sudut, dan sudut. Ini di sini A kecil. Ini adalah B kecil. Dan di sini adalah C kecil. Ini adalah alfa, ini adalah beta, dan ini adalah gamma. Nah, dalam konteks ini, A yang mau kita cari. Dan kita tahu besar dari alfa. B juga kita ketahui. Dan beta juga kita tahu besarnya. Sehingga aturan sinusnya yang bisa kita gunakan adalah A per sin alfa sama dengan B per sin beta. Nah, sekarang kita tinggal substitusi, masukkan ke dalam aturan sinus ini. A per sin 45 derajat, alfanya adalah 45 derajat, sama dengan 60, itu adalah panjang B, besar B-nya, panjang B-nya, per sin 30 derajat. 30 derajatnya adalah besar dari betanya. Kemudian, untuk mencari nilai A, maka ini kita kali silang. A kali sin 30 derajat, 60 kali sin 45 derajat. Sehingga kita dapatkan bentuknya seperti ini. Oke. Sehingga untuk mencari A, kita membagi A sama dengan 60 kali sin 45 derajat per sin 30 derajat. Nah, dari sini kita tinggal ubah nilainya. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Sin 30 derajat adalah setengah. Nah, ini bisa kita operasikan. Ini kan bentuk perkalian, ya kan? Sehingga setengah dibagi setengah, ini bisa kita coret, sehingga kita peroleh A-nya adalah 60 akar 2. Mudah bukan? Jadi, dari sini kita selesaikan masalahnya. Jadi kita akan menjawab berapa jarak yang akan ditempuh atau yang dilalui oleh paman dari pelabuhan B ke pelabuhan A. Nah, di sana kan kita dapat adalah 60 akar 2. Nah, kalau bisa dicek dengan kalkulator, akar 2 itu nilainya adalah mendekati 1,41. Jadi, 60 akar 2 itu akan nilainya itu mendekati 84,6. Jadi, jarak yang ditempuh oleh paman dari pelabuhan B ke pelabuhan C kira-kira mendekati 84,6 km. Nah, bagaimana adik-adik? Sahabat semua, bisa dipahami kan? Nah, inilah salah satu penerapan dari aturan sinus. Biar lebih paham, kakak akan ajak kalian untuk mencermati beberapa contoh. Kita mulai dengan contoh yang pertama. Diketahui segitiga ABC seperti berikut. Nah, kakak punya sebuah segitiga seperti ini, ABC. Dengan sudut di sini besarnya adalah gamma. Di mana besar sudut gamma itu adalah 15 derajat. Dan di sini besar sudutnya adalah beta. Dengan besar sudutnya beta itu adalah 120 derajat.
Dan diketahui panjang A adalah 12 cm. Dan kita akan mencari berapakah panjang sisi yang ini. Berapakah panjang B? Nih, berapakah nilai dari B? Nah, tentu ini bisa kita selesaikan dengan aturan sinus. Dengan menggunakan kemungkinannya, itu adalah atau kemungkinan yang diketahui, itulah sudut sisi sudut. Ya kan? Di sini yang diketahui adalah sudut sisi sudut yang diketahui ya, beta, gamma, dan sisi yang ini. Kita ketahui bunyi dari aturan sinus itu adalah seperti ini. A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Ya kan? A diketahui 12. Alfa di sini tidak diketahui. Ya. Alfanya ada di sini seharusnya, ya kan? B yang akan kita cari. Beta diketahui. C tidak diketahui. Gamma diketahui. Nah, sehingga kita akan mengalami kendala ya, karena ada suatu komponen yang tidak diketahui di sini, yaitu alfa. Kenapa? Kalau kita ingin mencari B, ya, berarti kita harus menggunakan yang ini, B per sin beta, ya kan? Dan A diketahui, berarti kita pakai yang di sini, A per sin alfa. Kalau C per sin gamma, memang gamma diketahui, tetapi panjang C tidak diketahui. Nah, ini akan menjadi kesulitan bagi kita karena ini adalah segitiga sembarang. Kita tidak tahu dan akan sulit untuk mencari panjang C. Sehingga untuk menyelesaikan masalah ini, C per sin gamma ini tidak kita pakai. Tetapi yang kita pakai adalah A per sin alfa sama dengan B per sin beta. Dengan catatan kita harus cari alfa besarnya berapa. Nah, cara mencari alfa, kita ketahui bahwa segitiga jika besar ketiga sudutnya dijumlahkan akan bernilai 180 derajat. Ya. Di sini kakak tuliskan alfa tambah beta tambah gamma adalah 180 derajat. Sehingga karena betanya 120 derajat dan gammanya 15 derajat, maka alfa tambah 120 derajat tambah 15 derajat akan sama dengan 180 derajat. Nah, kita bisa cari alfa di sini dengan mengurangkan 120 tambah 15 itu kan 135 derajat. Sehingga alfa sama dengan 180 derajat dikurangi 135 derajat. Ketemulah alfa. Alfanya adalah 45 derajat. Nih. Nah, karena kita sudah menemukan alfa, jadi kita bisa gunakan aturan sinusnya. Yaitu A per sin alfa sama dengan B per sin beta. Sekarang kita tinggal substitusikan. A adalah 12. B alfanya adalah 45 derajat. Ini B yang mau kita cari, dan betanya adalah 120 derajat. Nah, sekarang kita kali silang. 12 kali sin 120, B kali sin 45 derajat. Sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Lalu, kita bisa cari dulu nilai dari sin 120 derajat. Masih ingat dong relasi sudut ya, perbandingan trigonometri di beberapa kuadran ya. Sin 120 derajat itu berada di kuadran kedua, ya kan? Ada di kuadran kedua. Sehingga kita gunakan 180 derajat dikurangi alfa. 180 kurang berapa biar jadi 120? Ya, jadi yang tepat adalah 60 derajat. Sehingga alfanya di sini adalah 60 derajat. Ya.
Kalau kalian lupa, masih bingung dengan ini, kalian bisa putar ulang video kakak tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran kedua, ya. Nah, dari sini kita bisa pastikan bahwa sin 120 derajat itu berelasi dengan sin 60 derajat. Sehingga kita dapatkan bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal ubah dia bentuknya, maka kita peroleh B sama dengan 12 kali sin 60 derajat per sin 45 derajat. Sekarang kita ubah, sin 60 derajat itu nilainya adalah setengah akar 3. Dan sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Kita bisa sederhanakan, setengahnya kita coret, sehingga kita dapatkan bentuknya adalah B itu sama dengan 12 akar 3 per akar 2. Bentuk ini bukanlah bentuk rasional, maka kita harus rasionalkan dulu penyebutnya, karena penyebutnya masih akar 2, yaitu dengan cara kalikan akar 2 di pembilang dan kalikan akar 2 di penyebut. Sehingga di sini 12 akar 3 kali akar 2 akan sama dengan 12 akar 6. Dan akar 2 kali akar 2 akan sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan B sama dengan 12 akar 6 per 2. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan. 12 dibagi 2. Sehingga kita dapatkan B sama dengan 6 akar 6 cm. Bagaimana? Bisa kalian pahami? Nah, ini adalah salah satu kasus lain, permasalahan lain yang bisa kita terapkan aturan sinus untuk memecahkan permasalahannya. Oke, panjang B adalah 6 akar 6 cm. Bisa kalian pahami ya? Nah, biar lebih paham, kakak berikan satu contoh lagi, yang kedua. Contoh yang kedua. Diketahui segitiga PQR seperti berikut. Nah, ini segitiga PQR. Di titik sudut P, besar sudutnya adalah alfa. Dan sisi di depan alfa kakak namakan dengan P kecil. Besar sudut di titik sudut Q adalah beta. Dan di depan sisi di depan sudut beta kakak namakan dengan Q. Di mana di sini besar sudut beta itu adalah 45 derajat dan Q panjangnya adalah 6 akar 2 cm. Besar sudut di titik sudut R itu adalah gamma. Dan sisi di depannya, sisi depan sudut gamma itu adalah sisi R yang panjangnya 12 cm. Nah, yang menjadi pertanyaan, berapakah besar sudut gamma? Nah, berapakah besar sudut gamma? Ini berdasarkan kondisi sisi-sisi sudut, ya kan? Yang diketahui adalah sisi-sisi sudut, yaitu sisi Q, sisi R, dan sudut beta. Dan kemudian kita akan mencari besar dari sudut gamma. Nah, langsung saja, berdasarkan aturan sinus, maka akan berbunyi berdasarkan segitiga ini ya. Dalam konteks segitiga ini bunyinya adalah P per sin alfa, ya, P per sin alfa akan sama dengan Q per sin beta. Dan akan sama dengan R per sin gamma. Ya, seperti itu. Nah, sekarang karena kita ingin mencari sudut gamma dan panjang R-nya diketahui, maka bentuk ini kita pakai. Ya. Selain itu, beta diketahui dan panjang Q juga diketahui. Jadi kita pakai Q per sin beta.
dalam konteks ini alfa tidak diketahui, P juga tidak diketahui. Jadi bentuk ini tidak kita pakai. Cukup Q per sin beta sama dengan R per sin gamma. Seperti ini. Nah, karena sudah kita tetapkan bentuknya seperti ini, kita tinggal substitusi. Q adalah 6 akar 2, betanya 45, berarti 6 akar 2 per sin 45 derajat. Sama dengan R-nya 12 per sin gamma. Gamma ini akan mau kita cari, besarnya berapa. Dari sini kita kali silang. 6 akar 2 kali sin gamma, 12 kali sin 45 derajat. Sehingga kita dapatkan bentuknya seperti ini. 6 akar 2 kali sin gamma sama dengan 12 kali sin 45 derajat. Lalu kakak bagi, sehingga sin gamma akan menjadi 12 kali sin 45 derajat per 6 akar 2. Nah, sin 45 derajat akan sama dengan setengah akar 2. Sehingga sin gamma itu akan sama dengan 12 kali setengah akar 2 per 6 akar 2. Dari sini ini kita bisa sederhanakan, kita operasikan. 12 kali setengah, ini berarti bisa kita coret. 12 sama dengan dibagi 2, ini dapatnya 6. Jadi sin gamma ternyata kita dapat bentuknya adalah 6 akar 2 per 6 akar 2. Ini sama, 6 akar 2 per 6 akar 2, coret, coret, sama-sama dibagi, berarti sin gamma itu nilainya adalah 1. Nah, sin gamma ternyata nilainya adalah 1. Kita mencari besar sudut gamma. Jadi, berapakah sin? Ya, sin berapakah yang nilainya adalah 1? Tahu kalau secara matematika kita tuliskan Y sama dengan arcus sin 1. Berapakah itu? Ayo, berapa? Sin berapakah? Sin dengan sudut berapakah? Nilainya sama dengan 1. Berapa? Ya, betul. Gamma adalah 90 derajat. Jadi, di sini sudah kita temukan gammanya adalah 90 derajat. Dan ternyata segitiga PQR itu adalah segitiga siku-siku. Dengan siku-sikunya di titik sudut R. Ya, bagaimana? Bisa kalian pahami mengenai aturan sinus? Mudah bukan? Nah, itulah tadi bagaimana bunyi dari aturan sinus dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan ataupun dalam konteks segitiga. Oke? Mudah bukan untuk mempelajari aturan sinus? Nah, jangan lupa untuk like dan subscribe dan juga kalian share ke teman-teman kalian sehingga kita bisa berbagi ilmu pengetahuan tentang matematika. Oke, itu dulu dari kakak. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.